Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Aroma gurih bawang putih dan ketumbar memenuhi dapur rumah bergaya minimalis itu. Hanum, dengan peluh yang membasahi dahi, berdiri di depan kompor gas yang menyala. Sudah sejak pukul 5 pagi ia terjaga. Sebelum matahari menyapa jendela, ia sudah harus mencuci tumpukan pakaian, mengepel lantai 2 lantai, dan kini, menyiapkan sarapan mewah untuk ibu mertuanya, Bu Lastri. Hanum, mana kopinya? Kamu ini lelet sekali seperti siput. Teriakan melengking dari ruang tengah itu membuat bahu Hanum berjengit. Iya, Bu, sebentar lagi. Ini sedang menggoreng ayam kesukaan ibu, jawab Hanum lembut, berusaha menjaga suaranya tetap stabil meski rasa kantuk yang hebat menyerang matanya. Semalam, Hanum baru bisa memejamkan mata pukul 2 dini hari karena harus menyelesaikan laporan kantor Aris, suaminya, yang katanya mendesak. Aris adalah manajer pemasaran di sebuah perusahaan distribusi, dan Hanum, yang rela melepaskan karirnya sebagai akuntan demi menjadi istri, berbakti, kini hanya menjadi asisten tanpa gaji sekaligus pelayan di rumahnya sendiri. Hanum menatap wajan berisi minyak panas. Potongan ayam mulai berubah warna menjadi keemasan. Namun, denyut di kepalanya semakin kencang. Ia memutuskan untuk duduk sejenak di kursi kayu dapur, menyandarkan kepalanya di meja makan. Hanya 1 menit, pikirnya. Hanya 1 menit agar pening ini hilang. Namun, kelelahan fisik tidak bisa berkompromi. Dalam hitungan detik, kegelapan menyergapnya. Hanum jatuh terlelap dalam posisi duduk. Suara desis minyak yang tadinya ritmis berubah menjadi suara letupan kasar. Aroma gurih berubah menjadi bau gosong yang menyengat. Asap tipis mulai membumbung dari wajan. Astaga! Apa-apaan ini? Bau apa ini? Langkah kaki yang menghentak keras di lantai granit mengejutkan Hanum. Ia tersentak bangun. Jantungnya berdegup kencang. Hal pertama yang ia lihat adalah asap hitam yang keluar dari wajan. Ibu, maaf, Hanum ketiduran. Ucapnya gagap, segera menyambar sodet untuk menyelamatkan ayam yang sudah menghitam legam itu. Bu Lastri berdiri di ambang pintu dapur dengan wajah merah padam. Matanya melotot seolah ingin keluar. Baginya, kesalahan kecil Hanum adalah dosa besar yang layak mendapat hukuman mati. Ketiduran. Kamu itu kerjanya cuma di rumah. Hanum, tidak banting tulang, tidak cari uang. Masak ayam saja gosong. Kamu mau meracuni saya dengan arang ini, hah? Bu Lastri mendekat. Suaranya naik beberapa oktav, memekakan telinga. Maaf, Bu. Tadi malam Hanum kurang tidur karena membantu Mas Aris. Jangan bawa-bawa anakku. Aris itu kerja keras buat kamu bisa makan enak. Kamu saja yang pemalas, tidak berguna, pembawa sial. Bu Lastri menyambar piring berisi ayam gosong itu dan membantingnya ke lantai. Prang! Serpihan keramik berhamburan. Hanum gemetar. Ia berlutut untuk memunguti pecahan itu, namun tangan Bu Lastri justru menjambak rambutnya, memaksa Hanum berdiri kembali tepat di depan kompor yang masih menyala. Ibu, sakit tolong lepaskan, rintih Hanum. Sakit? Hati saya lebih sakit lihat uang anak saya dibuang-buang buat beli daging yang kamu gosongkan ini. Kamu harus diberi pelajaran supaya otakmu itu jalan. Entah apa yang merasuki pikiran Bu Lastri pagi itu. Mungkin kebencian yang sudah menumpuk sejak Aris bersikeras menikahi Hanum 3 tahun lalu. Atau mungkin memang sifat aslinya yang kejam. Dengan gerakan cepat dan penuh amarah, Bu Lastri tidak hanya menyenggol, tapi sengaja meraih gagang wajan yang masih berisi minyak mendidih itu. Ini biar kamu ingat rasa panasnya cari uang. Srat! Jeritan Hanum membelah kesunyian pagi. Cairan kental keemasan yang suhunya mencapai titik didih itu tumpah tepat mengenai lengan kanan Hanum, dari siku hingga ke punggung tangan. Rasanya seperti ribuan jarum api yang ditusukkan sekaligus ke dagingnya. Kulit putih bersih itu seketika mengerut, berubah merah terang, dan mulai melepuh dalam hitungan detik. Hanum tersungkur ke lantai dapur yang licin karena minyak. Ia memegang lengannya yang berasap. Air mata tumpah tak terbendung.
Rasa sakitnya begitu hebat hingga ia merasa oksigen di sekitarnya menghilang. Ibu, panas, tolong. Bu. Rumah sakit. Ishak Hanum di sela-sela jeritan tertahannya. Bu Lastri berdiri mematung sejenak, melihat tangan Hanum yang mulai membengkak dan mengeluarkan cairan bening dari balik kulit yang terkelupas. Namun, bukannya rasa iba, yang muncul justru wajah jijik. Cih, dasar lemah. Begitu saja teriak-teriak. Itu salahmu sendiri. Siapa suruh tanganmu ada di situ? Ucap Bu Lastri dingin. Ia meletakkan wajan kosong itu ke wastafel dengan kasar. Cuci sendiri lukamu pakai air keran. Saya mau pergi arisan. Jangan buat rumah ini bau daging terbakar. Menjijikkan. Tanpa sedikit pun niat membantu, Bu Lastri melenggang pergi, mengambil tas mewahnya di ruang tamu, dan menutup pintu depan dengan dentuman keras. Hanum tertinggal sendirian di lantai dapur. Di antara pecahan piring dan minyak yang berceceran, ia merangkak menuju wastafel dengan sisa tenaga. Setiap gesekan di lengannya terasa seperti sayatan pisau. Ia menyalakan keran, membiarkan air mengalir membasahi lukanya. Namun, panas itu seolah sudah meresap hingga ke tulang. Dalam kesakitannya, Hanum menatap langit-langit dapur. Ia membayangkan Aris. Mas Aris pasti akan marah kalau tahu ini. Dia pasti akan membawaku ke dokter. Dia pasti akan melindungiku dari ibu, bisiknya dalam hati, mencoba mencari pegangan di tengah badai rasa sakit. Ia tidak tahu bahwa luka di tangannya hari itu hanyalah awal dari luka yang jauh lebih dalam yang akan segera menghancurkan hidupnya. Luka yang nantinya akan ia gunakan sebagai fondasi untuk membangun tahta pembalasannya. Sore itu, mendung menggantung rendah di langit, seolah ikut berduka atas apa yang menimpa Hanum. Di dalam kamar yang remang-remang, Hanum meringkuk di atas tempat tidur. Tangan kanannya terbungkus kain kasa yang ia lilitkan sendiri dengan tangan kiri yang gemetar. Ia tidak sanggup pergi ke rumah sakit sendirian. Rasa perihnya begitu melumpuhkan hingga untuk berdiri pun ia harus bertumpu pada dinding. Setiap detak jantungnya terasa berdenyut di luka melepuh itu. Bau cairan antiseptik murah dan aroma jaringan kulit yang terbakar memenuhi indera penciumannya. Namun, di tengah siksaan fisik itu, satu-satunya hal yang membuatnya bertahan adalah suara mobil Aris yang baru saja memasuki halaman rumah. Mas Aris pulang, batin Hanum. Setitik harapan muncul. Ia membayangkan suaminya akan mendobrak pintu kamar, memeluknya dengan cemas, dan memarahi ibunya karena tindakan keji pagi tadi. Pintu depan terbuka. Suara tawa samar Aris terdengar. Ia sedang mengobrol dengan ibunya di ruang tamu. Hanum menajamkan pendengaran. Aris, kamu tahu? Tadi istrimu itu ceroboh sekali. Masak ayam sampai gosong. Hampir saja dapur kita kebakaran. Terus dia kena minyak sedikit saja teriaknya seperti mau mati. Manja sekali. Suara Bu Lastri terdengar begitu ringan. Seolah-olah ia hanya menceritakan kejadian tumpahnya segelas air. Hah? Gosong lagi? Dia itu kerjanya apa saja sih di rumah? Bu? Padahal aku sudah capek cari uang. Sahut Aris dengan nada jengkel yang tidak ditutup-tutupi. Hati Hanum mencelos. Tidak ada nada khawatir sedikit pun dalam suara suaminya. Langkah kaki Aris mendekat ke kamar. Pintu terbuka dengan sentakan kasar. Hanum mencoba duduk. Wajahnya pucat pasi. Matanya sembab karena terlalu banyak menangis. Mas Aris, tanganku. Suara Hanum parau. Ia mengulurkan lengannya yang terbalut perban tebal yang mulai merembas cairan kuning kemerahan. Aris menghentikan langkahnya sekitar 2 meter dari tempat tidur. Bukannya mendekat, ia justru menutup hidungnya dengan punggung tangan. Matanya menyipit, menatap bungkusan perban di tangan Hanum dengan tatapan yang sangat asing. Bau apa ini, Hanum? Amis sekali. Bentak Aris. Ibu bilang kamu cuma kena ciprat sedikit. Kenapa perbannya besar begitu? Kamu sengaja melebih-lebihkan supaya aku kasihan. Ini bukan cuma cipratan, Mas. Ibu menyenggol wajannya, minyaknya tumpah semua ke tanganku. Aku butuh ke dokter. Ini sakit sekali, Mas. Tolong. Aris maju 1 langkah, namun saat matanya menangkap bagian kulit Hanum yang tidak tertutup perban, kulit yang melepuh, berkerut,
dan berwarna merah kehitaman, ia langsung membuang muka. Ekspresi wajahnya menunjukkan rasa mual yang nyata. Astaga, Hanum! Menjijikan sekali. Aris mundur selangkah lagi. Kenapa bentuknya seperti itu? Kamu itu perempuan. Harusnya bisa jaga diri. Kalau tanganmu hancur begitu, bagaimana nanti kalau teman-temanku datang? Kamu mau mempermalukan aku dengan tangan korengan itu. Kata-kata itu menghujam jantung Hanum lebih tajam daripada minyak panas pagi tadi. Menjijikan? Mas, aku istrimu. Aku terluka karena melayani ibumu. Sudahlah, jangan menyalahkan ibu. Ibu tidak mungkin sengaja. Kamu saja yang tidak becus. Aris menyambar bantal dan selimut cadangan dari dalam lemari dengan gerakan gusar. Malam ini aku tidur di sofa depan. Aku tidak bisa tidur di sini. Bau lukamu itu membuatku mual, dan melihat tanganmu itu bikin selera makanku hilang. Bra, pintu kamar dibanting tertutup. Hanum terpaku dalam kegelapan yang kembali menyergap. Air matanya jatuh di atas perban, menambah rasa perih yang tak tertahankan. Suami yang dulu berjanji akan menjaganya dalam suka dan duka, kini bahkan tidak sudi berada di satu ruangan dengannya hanya karena sebuah luka. Di ruang tamu, Hanum mendengar Aris kembali mengobrol dengan ibunya. Tak lama kemudian, sunyi. Namun, ponsel Hanum yang tergeletak di nakas bergetar. Sebuah notifikasi muncul. Itu adalah unggahan Instagram dari Siska, mantan kekasih Aris yang selalu menjadi bayang-bayang dalam pernikahan mereka. Siska mengunggah foto tangannya yang lentik, dengan kuku-kuku yang dipoles manicure cantik, sedang memegang segelas wine. Keterangannya terbaca, tangan yang dirawat dengan cinta, hanya untuk seseorang yang spesial. Dan yang menghancurkan sisa-sisa hati Hanum adalah sebuah komentar yang baru saja masuk di unggahan itu. Komentar dari akun Aris. Cantik sekali. Tidak seperti yang di rumah. Hanya bikin mual. Hanum menggenggam ponselnya dengan tangan kiri hingga buku jarinya memutih. Rasa sakit di lengannya kini mulai mati rasa, digantikan oleh dingin yang membeku di hatinya. Ia menyadari satu hal. Di rumah ini, ia bukan lagi dianggap manusia, melainkan sampah yang merusak pemandangan. Kalian ingin aku miskin dan menderita karena luka ini? Bisik Hanum pada kegelapan. Kalian lupa siapa yang memegang kunci brankas keluarga ini sebenarnya. Malam itu, di tengah rasa perih yang membakar dagingnya, Hanum tidak lagi berdoa untuk kesembuhan. Ia berdoa untuk kekuatan. Kekuatan untuk menghancurkan mereka dengan cara yang paling lambat dan menyakitkan. Ia mengambil sebuah buku catatan kecil di bawah bantal, menuliskan satu nama yang sudah lama tidak ia hubungi, pengacara keluarga ayahnya. Balas dendam ini tidak akan dimulai dengan teriakan, melainkan dengan keheningan yang mematikan. Hanum memejamkan mata, membiarkan rasa sakit itu menjadi bahan bakar api dendam yang mulai menyala di dalam jiwanya. 3 minggu telah berlalu sejak insiden minyak panas itu. Namun atmosfer di rumah megah itu terasa lebih dingin dari es. Luka di tangan Hanum tidak sembuh dengan cantik. Karena kurangnya perawatan medis yang layak pada hari-hari awal, akibat Aris yang enggan mengantarnya ke rumah sakit dan Bu Lastri yang melarangnya menghabiskan uang untuk drama, kulit tangan kanan Hanum kini berubah menjadi pemandangan yang mengerikan. Jaringan parut atau keloid mulai tumbuh menonjol, berwarna merah keunguan dan berkerut layaknya kulit pohon yang terbakar. Jari-jarinya kaku, sulit digerakkan untuk sekadar memegang sendok. Namun, yang lebih menyakitkan adalah tatapan mata Aris. Setiap kali mereka berpapasan di ruang makan, Aris akan membuang muka seolah-olah Hanum adalah seonggok bangkai yang membusuk. Hanum, pakai sarung tangan kalau kamu mau menaruh piring di depanku. Bentak Aris suatu pagi. Aku kehilangan selera makan melihat tanganmu yang mengerikan itu. Seperti kulit nangka. Tahu tidak? Hanum terdiam, menunduk dalam. Ia menyembunyikan tangan kanannya di balik celemek. Maaf, Mas. Aku hanya ingin menyiapkan sarapanmu. Tidak perlu. Mulai besok, biar ibu saja yang masak atau kita beli di luar. Aku tidak mau makanan yang disentuh oleh tangan cacatmu itu. Lanjut Aris sembari menyambar tas kerjanya. Bu Lastri, yang duduk di kursi utama, tersenyum puas.
Dengar itu. Hanum, suamimu saja sudah jijik. Harusnya kamu tahu diri. Cari tempat sembunyi kalau Aris pulang. Jangan pamer koreng di depan orang sukses seperti dia. Setelah Aris berangkat, Hanum tidak menangis. Air matanya sudah kering terbakar api dendam yang mulai membara di dadanya. Ia masuk ke kamar, mengambil ponselnya yang sengaja ia pasangi aplikasi pelacak di ponsel Aris secara diam-diam beberapa hari lalu. Titik merah itu berhenti di sebuah kafe mewah di pusat kota. Padahal, Aris bilang ada rapat di luar kota hari ini. Hanum membalut tangannya dengan syal panjang, mengenakan masker, dan berangkat menuju lokasi tersebut menggunakan taksi daring. Ia harus melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ia harus memastikan bahwa sisa-sisa cintanya memang layak untuk dibuang ke tempat sampah. Sesampainya di kafe berkonsep taman itu, Hanum mengambil posisi di sudut yang tersembunyi oleh tanaman hias besar. Di sana, di meja nomor 12, ia melihat suaminya. Aris tidak sendirian. Di hadapannya duduk Siska. Wanita itu tampak mempesona dengan gaun tanpa lengan berwarna krem yang memamerkan kulit bahu dan tangannya yang putih bersih, mulus tanpa noda. Siska tertawa renyah. Sesekali menyentuh tangan Aris dengan manja. Kasihan sekali kamu, sayang. Suara Siska terdengar lembut namun berbisa, terbawa angin hingga ke telinga Hanum. Punya istri yang sekarang jadi cacat begitu. Pasti memalukan kalau diajak ke pesta kantor, kan? Aris mendesah berat, menggenggam tangan Siska erat-erat. Jangan tanya lagi, Siska. Aku benar-benar menyesal menikahinya dulu. Kalau saja aku tahu dia akan jadi beban seperti sekarang, aku tidak akan melepaskanmu. Melihat tangannya saja aku ingin muntah, apalagi menyentuhnya. Dia itu sudah habis masa pakainya. Siska tertawa, jemarinya yang lentik dengan kuku merah menyala itu mengelus pipi Aris. Lalu, kapan kamu akan mengurus surat cerainya? Aku tidak mau jadi selingkuhan selamanya. Aris, aku butuh status. Sabar, sayang. Aku sedang menunggu waktu yang tepat untuk menendangnya keluar tanpa harus memberinya sepeser pun. Semua aset rumah ini kan atas namaku, meskipun sebenarnya pakai uang warisan kakeknya yang sudah kualihkan. Dia itu bodoh, tidak akan tahu kalau hartanya sudah ludes aku pindahkan. Bisik Aris dengan seringai licik. Hanum, yang bersembunyi di balik dedaunan, merasa dunianya seolah runtuh sekaligus terbangun kembali. Jadi itu rencananya? Bukan hanya mengkhianati ranjang mereka, tapi Aris dan ibunya juga telah merampok harta warisannya dengan cara yang sangat kotor. Hanum mengepalkan tangan kirinya. Tangan kanannya yang kaku dan nyeri seolah berdenyut, memberinya kekuatan baru. Oh, jadi kalian pikir aku bodoh? Batinnya. Selama ini, Hanum membiarkan Aris mengelola semua keuangan karena ia percaya pada konsep, suami adalah imam. Ia memberikan kuasa penuh atas rekening warisan dari kakeknya yang berjumlah miliaran rupiah. Ia tidak pernah menyangka bahwa kepercayaan itu digunakan Aris untuk membangun kerajaan bisnis atas namanya sendiri, sementara Hanum dijadikan pelayan di rumah. Hanum mengeluarkan ponselnya, merekam interaksi mesra itu dari kejauhan. Ia merekam setiap belayan, setiap tawa, dan setiap kata-kata hinaan yang keluar dari mulut Aris tentang tangan cacatnya. Terima kasih, Mas Aris. Bisik Hanum pelan di balik maskernya. Terima kasih sudah memberiku alasan untuk tidak menyisakan belas kasihan sedikit pun untukmu. Siska kemudian dengan sengaja mengangkat tangannya tinggi-tinggi, seolah memamerkan kemulusannya kepada dunia, sementara Aris mencium punggung tangan wanita itu dengan penuh pengabdian, hal yang tidak pernah ia lakukan pada Hanum selama 2 tahun terakhir. Hanum berbalik arah, meninggalkan kafe itu dengan langkah yang jauh lebih mantap dari saat ia datang. Di dalam taksi menuju pulang, ia menghubungi seseorang. "Halo, Paman?" ucap Hanum saat panggilannya tersambung. "Ini Hanum." Paman masih memegang dokumen asli wasiat kakek yang menyatakan bahwa semua aset hanya bisa dipindah tangankan dengan sidik jari dan tanda tanganku yang sah, kan? Tentu. Hanum. Ada apa? Kamu baru menanyakan itu setelah 3 tahun. Jawab suara pria di seberang telepon, pengacara kepercayaan keluarganya.
Aku butuh bantuan paman untuk melakukan audit forensik pada semua rekening Aris. Dan satu lagi, carikan aku dokter bedah plastik terbaik di luar negeri. Bukan untuk menyembunyikan luka ini, tapi untuk memperbaikinya agar aku bisa mencekik mereka dengan kecantikan yang mereka puja-puja. Hanum menutup telepon. Matanya yang sembab kini berkilat tajam. Ia menatap tangan kanannya yang berkerut. Luka ini bukan lagi sebuah aib, melainkan sebuah medali perang. Malam itu, ketika Aris pulang dengan aroma parfum wanita yang asing di bajunya, Hanum menyambutnya dengan senyuman yang sangat tenang. Senyuman yang membuat Aris sedikit merinding. Namun pria itu terlalu pongah untuk peduli. "Kenapa kamu senyum-senyum? Seram sekali wajahmu," cetus Aris ketus. "Tidak apa-apa, Mas. Aku hanya senang melihatmu bahagia. Makan malam sudah siap, tapi tenang saja. Aku tidak menyentuhnya dengan tanganku yang menjijikkan ini. Aku pakai sarung tangan karet yang tebal sekali," jawab Hanum santai. Aris mendengus dan masuk ke kamar, tidak menyadari bahwa di balik sikap manis Hanum, sebuah jerat sedang dipasang. Sebuah jerat yang akan membuat Aris, ibunya, dan Siska kehilangan segalanya, sampai ke pakaian yang mereka kenakan. Pagi itu, rumah terasa sepi. Aris sudah berangkat kerja dengan setelan jas terbaiknya, yang dibeli menggunakan uang dividen saham warisan kakek Hanum, sementara Bu Lastri pergi ke sanggar senam untuk memamerkan perhiasan emas barunya. Hanum berdiri di tengah ruang kerja Aris, sebuah ruangan yang selama 3 tahun ini menjadi area terlarang baginya. "Jangan pernah masuk ke sini, Hanum. Kamu itu ceroboh. Nanti berkas pentingku berantakan." Begitu kata Aris setiap kali Hanum berniat membersihkan debu di meja jati itu. Hanum tersenyum sinis mengenang gertakan suaminya. Dulu, ia mengira itu adalah bentuk profesionalisme kerja. Kini ia tahu, itu adalah bentuk ketakutan seorang pencuri yang takut tertangkap basah. Dengan tangan kiri yang masih lincah, Hanum mencoba membuka laci meja kerja Aris. Terkunci. Namun, Hanum bukan lagi wanita naif yang hanya tahu urusan dapur. Ia mengambil sebuah klip kertas, meluruskannya, dan dengan ingatan dari video tutorial yang ia tonton semalam, ia mengutak-atik lubang kunci tersebut. Klik. Laci itu terbuka. Di dalamnya terdapat sebuah brankas baja kecil berwarna hitam. Hanum menarik napas panjang. Ia mencoba tanggal lahir Aris. Salah. Tanggal pernikahan mereka. Salah. Ia mendengus. Mencoba tanggal lahir Siska yang ia temukan di media sosial wanita itu tempo hari. Bip. Ceklek. Pintu brankas terbuka. Hati Hanum berdenyut nyeri sejenak melihat kenyataan bahwa sandi keamanan suaminya adalah tanggal lahir selingkuhannya. Namun, rasa sakit itu segera berganti dengan keterkejutan saat ia melihat tumpukan dokumen di dalamnya. Di sana, tertumpuk rapi sertifikat tanah rumah yang mereka tempati, beberapa BPKB mobil mewah yang sering dipamerkan Aris, dan yang paling krusial, map biru berisi surat kuasa mutlak. Hanum membuka map itu dengan tangan gemetar. Matanya membelalak. Di sana tertera tanda tangannya. Tanda tangan yang sangat rapi. Namun ia yakin tidak pernah menandatanganinya. Di bawah lampu meja, ia melihat bekas guratan halus. Itu adalah teknik penjiplakan. Aris telah memalsukan tanda tangannya untuk mengalihkan seluruh aset warisan kakek Subroto ke dalam perusahaan cangkang atas nama Aris dan Bu Lastri. Luar biasa, bisik Hanum dengan tawa getir. Bukan hanya hati, tapi mereka juga merampok masa depanku. Namun, Aris melakukan satu kesalahan fatal. Dalam kesombongannya, ia menyimpan satu dokumen asli wasiat kakek Subroto yang mencantumkan klausul perlindungan. Segala bentuk pemindah tanganan aset tanpa kehadiran fisik dan sidik jari asli ahli waris, Hanum, di depan notaris keluarga, dianggap batal demi hukum dan seluruh aset akan kembali ke yayasan keluarga. Aris mengira Hanum tidak akan pernah berani memeriksa brankas ini. Aris mengira Hanum terlalu sibuk menangisi tangannya yang melepuh di dapur. Hanum segera mengambil ponselnya, memotret setiap lembar dokumen tersebut dengan detail. Ia juga menemukan buku tabungan rahasia atas nama Bu Lastri yang berisi aliran dana rutin dari rekening bisnis Aris, uang yang seharusnya menjadi hak Hanum, namun justru digunakan mertuanya untuk berjudi saham dan gaya hidup sosialita gadungan.
Tiba-tiba, suara pintu depan terbuka. Hanum tersentak. Itu suara tawa Bu Lastri yang melengking. "Hanum, mana kamu? Siapkan air es, panas sekali di luar," teriak mertuanya dari ruang tamu. Dengan kecepatan kilat, Hanum mengembalikan dokumen-dokumen itu ke posisi semula, mengunci brankas, dan menutup laci meja. Ia keluar dari ruang kerja tepat saat Bu Lastri muncul di koridor. "Kamu ngapain di depan ruang kerja Aris?" tanya Bu Lastri curiga. Matanya menyipit menatap Hanum yang menyembunyikan tangan kanannya di balik punggung. "Hanya mau menyapu, Bu." "Tapi terkunci," jawab Hanum datar, berusaha mengatur napasnya. Bu Lastri mendengus. Lalu matanya tertuju pada perban di tangan Hanum yang tampak agak kotor. "Cih, baumu itu sampai ke sini. Cepat buatkan minum. Lalu jauh-jauh dari saya. Jangan sampai kuman dari tangan busukmu itu menempel di gelas saya." Hanum mengangguk patuh. Namun di dalam kepalanya, ia sudah menyusun rencana besar. Ia pergi ke dapur, menyiapkan air es untuk mertuanya dengan tangan kiri. Saat ia memberikan gelas itu, Bu Lastri sengaja menyentuh punggung tangan Hanum yang terluka dengan ujung kuku tajamnya. "Oh!" Hanum meringis. "UPS, sengaja," ejek Bu Lastri sambil tertawa jahat. "Lagi pula kulit mati begitu mana mungkin terasa sakit, kan? Sudahlah, mumpung Aris tidak ada, saya mau kasih tahu kamu satu hal. Siska itu calon menantu idaman saya. Dia cantik, kaya, dan tangannya halus. Tidak seperti kamu yang sekarang cuma jadi beban di rumah ini. Sebaiknya kamu mulai cari-cari panti jompo atau kolong jembatan untuk tempat tinggalmu nanti." Hanum menatap mata mertuanya dengan tajam. Sebuah tatapan yang membuat tawa Bu Lastri terhenti sejenak karena merasa aneh. "Kenapa lihat-lihat? Mau melawan?" "Tidak, Bu," jawab Hanum pelan namun tegas. "Saya hanya sedang berpikir, betapa indahnya jika keadilan itu datang tepat waktu. Ibu ingin saya pergi? Tenang saja, saya akan pergi. Tapi sebelum itu, saya ingin memastikan ibu merasakan apa yang saya rasakan. Kehilangan segalanya dalam sekejap." "Halah, bicara apa kamu? Memangnya kamu punya apa? Kamu itu cuma yatim piatu yang beruntung dipungut anakku." Hanum tidak membalas. Ia berbalik dan masuk ke kamarnya. Di sana, ia mengirimkan semua foto dokumen tadi kepada Paman Haris, pengacara keluarganya. "Paman, mulailah operasinya sekarang. Tarik semua dukungan finansial dari rekening perusahaan Aris secara bertahap. Pastikan pergerakannya halus sehingga dia tidak sadar sampai tagihan-tagihan itu meledak di wajahnya," tulis Hanum dalam pesan singkat. Balas dendam ini bukan lagi soal rasa sakit karena minyak panas. Ini soal memulihkan martabat yang telah diinjak-injak. Hanum menyentuh luka melepuh di tangannya. Ia tahu, sebentar lagi, luka ini akan menjadi saksi kehancuran dua orang paling rakus yang pernah ia kenal. Malam itu, Aris pulang dengan wajah berseri-seri. Tidak tahu bahwa kerajaan pasir yang ia bangun di atas penderitaan istrinya sedang mulai terkikis oleh pasang yang dibawa oleh Hanum sendiri. Setiap pagi, setelah Aris berangkat ke kantor dengan dasi yang masih Hanum pesankan lewat aplikasi belanja, meski Aris tak lagi mau Hanum menyentuh kerahnya, Hanum akan pamit keluar. Alasannya selalu sama. Kontrol ke puskesmas untuk mengobati lukanya. Untuk apa kontrol terus? Uang habis hanya untuk mengurus tangan yang sudah tidak ada harapannya itu. "Pakai saja mentega atau oli," itu kata orang dulu manjur. Cibir Bu Lastri setiap kali melihat Hanum mengenakan jilbab lebar dan cadar yang menutupi wajah serta sarung tangan yang menyembunyikan lengannya. Hanum tidak mendebat. Di balik cadar itu, ia tersenyum. Puskesmas hanyalah alibi. Tujuan sebenarnya adalah sebuah klinik bedah rekonstruksi eksklusif di pinggiran kota yang dimiliki oleh rekan lama mendiang ayahnya. "Luka ini cukup parah, Hanum. Kontraktur keloidnya mulai menarik tendon jarimu. Jika dibiarkan, tangan kananmu tidak akan bisa menggenggam lagi," ujar Dr. Wijaya, spesialis bedah plastik yang menangani Hanum. "Lakukan apapun, Dok. Gunakan teknologi terbaru. Saya punya biayanya," jawab Hanum tegas. Selama 2 minggu terakhir,
Hanum telah mencairkan deposito rahasia atas namanya sendiri yang tidak diketahui Aris. Uang itu ia gunakan untuk rangkaian prosedur laser resurfacing dan suntikan regenerasi sel. Setiap prosedur terasa menyakitkan, seperti diingatkan kembali pada panasnya minyak di hari itu. Namun Hanum menikmatinya. Baginya, setiap detik rasa sakit di klinik adalah satu langkah lebih dekat menuju pembalasan. Sambil menunggu masa pemulihan setiap sesinya, Hanum tidak tinggal diam. Di bawah meja klinik, dengan laptop di pangkuannya, ia bekerja bersama Paman Haris. "Hanum, audit sudah selesai." Suara Paman Haris terdengar lewat earphone. "Aris ternyata menggunakan dana cadangan perusahaanmu untuk membelikan Siska sebuah apartemen atas nama pribadi Siska. Dia juga menjaminkan sertifikat rumah kakekmu untuk pinjaman modal ekspansi bisnis garmennya yang baru." Hanum mengepalkan tangan kirinya. "Begitu ya? Dia memakai hartaku untuk membangun istana bagi wanita lain. Paman, tolong hubungi bank pemberi pinjaman itu. Informasikan bahwa surat kuasa yang digunakan Aris adalah cacat hukum karena pemalsuan tanda tangan. Jangan langsung tarik pinjamannya. Biarkan dia menggunakan uang itu dulu sampai batas limit maksimal." "Lalu?" tanya Paman Haris. "Lalu, saat dia sudah di puncak komitmen dengan vendor dan supplier, kita jatuhkan bomnya. Batalkan semua jaminan secara serentak. Biarkan dia ditagih oleh bank dan seluruh rekan bisnisnya di saat yang bersamaan." Instruksi Hanum dengan suara sedingin es. Sementara itu, di rumah, Hanum tetap berperan sebagai istri yang tertindas. Ia sengaja memakai perban yang terlihat agak lusuh dan berbau obat yang menyengat untuk membuat Aris semakin menjauh. Strateginya berhasil. Aris kini terang-terangan membawa Siska ke acara-acara penting perusahaan. Puncaknya adalah ketika Hanum menemukan undangan pesta ulang tahun perusahaan Aris yang kelima di atas meja makan. Di sana tertulis, "Aris Siska." Nama istrinya telah dihapus, digantikan oleh nama wanita yang dianggap Aris lebih layak bersanding dengannya. Malam itu, Aris pulang dengan wajah lelah namun bersemangat. Ia masuk ke kamar tanpa mengetuk, melihat Hanum yang sedang mengolesi tangannya dengan salep. "Hanum, aku mau kita bicara," kata Aris tanpa duduk. Ia berdiri di ambang pintu, menjaga jarak agar tidak terkontaminasi bau obat Hanum. Hanum menoleh pelan. "Ya, Mas. Minggu depan adalah ulang tahun perusahaan. Siska akan mendampingiku sebagai calon istri baruku. Aku sudah bicara dengan pengacara. Surat cerai kita sudah jadi. Aku ingin kamu tanda tangan besok tanpa tuntutan apapun. Rumah ini, yah, kamu tahu sendiri ini atas namaku. Aku akan kasih kamu sedikit uang pesangon untuk cari kontrakan kecil." Hanum menatap Aris. Pria yang dulu ia cintai itu kini tampak begitu kerdil di matanya. "Bagaimana dengan ibu? Apa ibu setuju aku pergi?" Bu Lastri tiba-tiba muncul di belakang Aris, melipat tangan di dada. "Tentu saja saya setuju. Saya sudah bosan melihat tanganmu yang menjijikan itu. Siska sudah menjanjikan saya liburan ke Eropa dan perawatan di salon terbaik. Kamu cuma kasih saya bau rumah sakit." Hanum menarik napas panjang. Ia berpura-pura terisak, bahunya berguncang. "Begitu ya? Jadi pengabdianku selama ini tidak ada artinya karena satu luka ini?" "Jangan dramatis, Hanum. Dunia ini kejam. Yang cacat dan lemah akan tersingkir. Itu hukum alam," cetus Aris dingin sebelum melenggang pergi. Setelah mereka berdua keluar, Hanum berhenti, menangis. Ia membuka sarung tangannya. Di bawah lampu kamar yang terang, kulit tangan kanannya yang tadinya merah ungu dan berkerut kini mulai tampak lebih rata. Warnanya memudar, dan teksturnya mulai halus berkat teknologi skin graft terbaru yang ia jalani secara rahasia. Ia mengambil ponselnya dan menelepon asisten pribadinya di perusahaan lama kakeknya. Perusahaan yang selama ini dikelola oleh Dewan Direksi secara profesional namun pemilik saham mayoritasnya adalah Hanum. "Siapkan gaun terbaik untukku. Warna merah darah, tanpa lengan. Aku ingin menunjukkan pada dunia, dan terutama pada suamiku, bahwa sampah yang dia buang sebenarnya adalah pemilik dari semua napas yang dia hirup."
Hanum menatap cermin. Di balik cadar yang ia kenakan setiap hari, wajahnya tetap cantik, namun matanya kini memancarkan aura predator yang siap menerkam. Transformasi fisiknya hampir selesai, dan transformasi hidupnya baru saja akan dimulai. Ia tidak hanya akan membalas dendam, ia akan mengambil kembali semua yang miliknya, hingga Aris dan ibunya tidak memiliki selembar benang pun untuk menutupi rasa malu mereka nanti. Sinar matahari pagi yang masuk melalui jendela dapur terasa lebih hangat dari biasanya. Namun suasana di meja makan terasa begitu mencekam. Di atas meja jati yang dipoles mengkilap itu, tergeletak sebuah map biru berisi dokumen perceraian. Di sampingnya, Siska duduk dengan anggun, mengenakan dress mini berwarna merah muda yang sangat kontras dengan pemandangan Hanum yang masih menggunakan daster longgar dan perban di lengan kanannya. Cepat tanda tangan, Hanum. Jangan membuang waktu kami, ucap Aris Ketu sembari menyodorkan sebuah pena mahal ke arah istrinya. Bulastri berdiri di belakang Aris, memijat bahu putranya itu dengan wajah penuh kemenangan. Sudah, jangan banyak drama. Kamu harusnya bersyukur Aris masih mau kasih kamu uang pesangon 50 juta. Dengan tangan cacat seperti itu, uang segitu sudah terlalu banyak untuk pengangguran sepertimu. Hanum menatap dokumen itu dengan tenang. Matanya beralih ke Siska yang sedang sibuk memeriksa kuku-kuku jarinya yang mulus. Mas Aris yakin ingin aku menandatangani ini sekarang? Tanya Hanum, suaranya terdengar datar, tanpa ada nada isakan yang biasanya Aris dengar. Sangat yakin. Aku ingin memulai hidup baru dengan Siska tanpa ada bayang-bayang kegagalan sepertimu di rumah ini. Jawab Aris tegas. Siska menimpali dengan nada meremehkan. Dengar ya, Hanum. Aris itu butuh wanita yang bisa mendukung karirnya. Bukan wanita yang bahkan untuk menggoreng ayam saja tidak becus dan malah membuat dirinya sendiri jadi cacat. Lihat tangan ini. Siska mengulurkan tangannya yang putih mulus di depan wajah Hanum. Ini yang Aris butuhkan di setiap acara bisnisnya. Bukan perban berbau obat. Hanum tersenyum tipis di balik masker yang masih menutupi sebagian wajahnya. Ia mengambil pena itu dengan tangan kiri. Dengan gerakan yang sengaja dibuat lambat dan gemetar, ia membubuhkan tanda tangan di atas materai. Selesai, ucap Hanum pelan. Bagus. Sekarang, kemasi barang-barangmu. Aku beri waktu sampai sore. Besok, Siska sudah mulai pindah ke sini dan aku tidak mau mencium bau antiseptik lagi di kamar utama. Aris menyambar dokumen itu dengan kasar, seolah takut Hanum akan menariknya kembali. Hanum berdiri. Namun ia tidak langsung pergi ke kamar. Ia menatap Aris dan ibunya secara bergantian. Aku akan pergi. Tapi sebelum itu, aku ingin mengingatkan satu hal. Apa yang kalian bangun di atas penderitaan orang lain, biasanya akan runtuh dengan cara yang paling memalukan. Halah, jangan sok jadi peramal. Kamu itu cuma wanita miskin yang sedang stres karena diceraikan suami sukses. Timpal Bulastri sambil tertawa mengejek. Hanum melangkah keluar dari ruang makan tanpa menoleh lagi. Begitu sampai di kamar, ia langsung mengunci pintu. Ia melepas perban di tangannya, bukan karena ingin meratap, tapi karena ia harus bersiap. Di bawah perban itu, kulitnya sudah jauh lebih membaik. Proses regenerasi sel yang ia bayar mahal mulai menampakkan hasil. Bekas luka yang tadinya mengerikan kini memudar menjadi garis-garis tipis yang halus. Ia mengambil ponselnya dan menelepon Paman Haris. Paman, bomnya sudah bisa diledakkan sekarang. Dia baru saja menandatangani surat cerai itu. Sekarang, kirimkan surat pemberitahuan dari bank mengenai penarikan jaminan aset kepada Aris. Dan pastikan seluruh investor di perusahaan garmen barunya menerima laporan audit forensik tentang asal-usul modalnya yang ilegal. Siap. Hanum. Semuanya sudah dalam posisi. Dalam 2 jam, dunia Aris akan terbalik. Jawab Paman Haris dengan nada puas. Sore harinya, saat Hanum sedang memasukkan pakaian terakhirnya ke dalam koper, suara keributan terdengar dari ruang tamu. Suara Aris yang tadinya penuh kesombongan kini berubah menjadi teriakan histeris. Apa? Tidak mungkin. Bagaimana bisa bank membatalkan pinjamannya secara sepihak? Saya sudah menandatangani kontrak dengan vendor kain. Hanum keluar dari kamar, membawa kopernya. Di ruang tamu,
Aris sedang menelepon seseorang dengan wajah pucat pasi. Bu Lastri tampak bingung. Sementara Siska mulai terlihat gelisah melihat reaksi Aris. Pihak bank bilang surat kuasanya palsu? Siapa yang melaporkan? Sial. Aris membanting ponselnya ke sofa. Hanum berjalan melewati mereka menuju pintu depan. Ia berhenti sejenak, menoleh ke arah Aris yang sedang menjambak rambutnya sendiri karena panik. Ada masalah, Mas? Tanya Hanum dengan nada sangat tenang, hampir seperti mengejek. Diam kamu. Ini urusan bisnis. Kamu tidak akan mengerti. Pergi sana. Usir Aris dengan mata memerah. Hanum tidak marah. Ia justru merasa kasihan. Kasihan karena Aris tidak tahu bahwa ini barulah permulaan. Oh, satu lagi, Mas Aris. Tadi pagi aku tidak sempat mengucapkan selamat. Kata Hanum sambil memegang gagang pintu. Selamat karena sudah resmi menjadi orang bebas. Dan selamat karena sebentar lagi, kamu akan benar-benar bebas dari segala harta yang selama ini kamu curi dariku. Maksudmu apa? Hah? Bu Lastri berteriak, maju hendak menjambak Hanum. Namun, sebelum tangan Bu Lastri menyentuhnya, pintu rumah diketuk dengan keras. Dua orang pria berseragam petugas pengadilan berdiri di sana, membawa surat penyitaan. Maaf, Saudara Aris? Kami dari pihak bank diperintahkan untuk melakukan inventarisasi aset rumah ini karena jaminan yang diajukan dianggap tidak sah dan ada gugatan perdata dari pemilik modal asli, ucap salah satu petugas. Wajah Aris seketika berubah menjadi abu-abu. Siska mundur perlahan, menjauh dari Aris seolah takut tertular kemalangan. Hanum tersenyum puas di balik cadarnya. Ia melangkah keluar dari rumah itu, menghirup udara segar yang sudah lama tidak ia rasakan. Di depan gerbang, sebuah mobil mewah berwarna hitam sudah menunggunya. Seorang asisten membukakan pintu untuknya. Hanum masuk ke dalam mobil, meninggalkan jeritan Bu Lastri yang mulai sadar bahwa rumah mewah mereka sedang dalam proses diambil alih. Kemana kita, Bu Hanum? Tanya sopir. Ke hotel terbaik di kota ini. Aku harus menyiapkan penampilanku untuk pesta ulang tahun perusahaan besok malam, jawab Hanum. Ia melepas maskernya, menampakkan wajah cantik yang kini penuh dengan determinasi. Besok adalah hari di mana aku akan menunjukkan kepada mereka siapa sebenarnya ratu yang telah mereka lukai. Mobil itu meluncur pergi, meninggalkan kehancuran yang mulai merayap di rumah yang penuh dengan kenangan pahit itu. Hanum menatap tangan kanannya, mengelusnya perlahan. Luka itu masih ada, namun kini ia merasakannya sebagai simbol kekuatan, bukan lagi kehinaan. Hanya dalam waktu 48 jam sejak Hanum melangkah keluar dari rumah itu, kehidupan Aris berubah menjadi neraka yang nyata. Kantor megah yang selama ini ia banggakan kini dipenuhi oleh orang-orang berwajah garang. Para vendor dan penyuplai kain yang menuntut pembayaran tunai segera setelah mendengar kabar bahwa aset jaminan Aris dibekukan oleh bank. Mas Aris, ini bagaimana? Pihak bank sudah mengirim surat penyitaan ketiga untuk mobil Mercedes dan apartemen yang kita tempati. Seru Siska dengan nada suara yang tak lagi lembut. Ia berdiri di tengah kantor Aris, tidak lagi dengan senyum manja, melainkan dengan wajah penuh kepanikan. Aris duduk di kursi kebesarannya, namun tubuhnya tampak menciut. Dasi mahalnya sudah melonggar. Rambutnya acak-acakan. Aku sedang berusaha, Siska. Ada yang menyabotase alur kas kita. Seseorang memberikan informasi kepada bank bahwa surat kuasa dari Hanum itu palsu. Padahal selama 3 tahun ini tidak ada masalah. Siapa lagi kalau bukan istrimu yang cacat itu? Teriak Bu Lastri yang tiba-tiba masuk ke ruangan dengan napas terengah-engah. Aris, ibu tadi mau pakai kartu kredit untuk bayar arisan berlian, tapi kartunya ditolak. Malu sekali ibu depan teman-teman. Kamu harus urus ini. Aris memijat pelipisnya yang berdenyut hebat. Bu, diamlah dulu. Semua rekening kita dibekukan. Hanum itu cuma wanita bodoh yang hanya tahu cara menangis di dapur. Mana mungkin dia punya akses ke bank dan pengacara hebat? Siska mendengus sinis. Yah, kalau dia memang bodoh, kenapa sekarang kita yang terjepit? Aris, dengar ya. Aku mau pindah ke rumah itu minggu depan sesuai janjimu. Tapi tadi aku lewat sana.
Ada garis polisi dan papan pengumuman penyitaan. Kamu menipuku ya? Aku tidak menipumu, Siska. Itu rumah warisan kakek Hanum. Secara hukum aku berhak karena aku suaminya. Bela Aris, meski suaranya bergetar. Mantan suami. Koreksi Siska tajam. Kamu sudah menceraikannya. Ingat? Dan sekarang, tanpa Hanum, ternyata kamu tidak punya apa-apa. Jangan bilang apartemen yang kamu belikan untukku itu juga bakal ditarik. Aris tidak menjawab. Diamnya Aris adalah jawaban paling mengerikan bagi Siska. Wanita yang tadinya memuja Aris sebagai pangeran kaya raya itu kini menatapnya dengan pandangan penuh jijik. Tatapan yang sama dengan yang Aris berikan kepada Hanum saat melihat lukanya. Brengsek, jadi selama ini kamu pakai uang curian untuk mendekatiku? Kalau aku tahu kamu bakal bangkrut begini, aku tidak akan sudi melirikmu. Siska menyambar tas mewahnya. Jangan hubungi aku sampai kamu bisa membereskan kekacauan ini. Siska, tunggu. Aris mencoba mengejar, namun langkahnya terhenti oleh kedatangan dua orang pria tegap bersafari. Saudara Aris, kami dari tim kurator dan pengacara ahli waris kakek Subroto. Kami di sini untuk menyita seluruh inventaris kantor ini, termasuk ponsel dan laptop perusahaan, karena terbukti dibeli menggunakan dana penggelapan warisan yang bukan hak Anda. Ucap salah satu pria itu dengan nada dingin. Bulastri menjerit histeris. Kalian tidak bisa melakukan ini. Ini perusahaan anak saya. Perusahaan ini dibangun di atas modal yang ditarik secara ilegal. Ibu, sahut pengacara itu. Dan kami memiliki bukti sidik jari asli ahli waris yang menunjukkan bahwa dokumen yang Anda gunakan selama ini adalah produk pemalsuan. Kami sarankan Anda segera mencari tempat tinggal baru. Karena kontrakan murah mungkin akan menjadi standar hidup Anda mulai besok. Sementara itu, di sebuah hotel mewah di pusat kota, Hanum sedang duduk di depan cermin besar. Seorang penata rias profesional sedang mengerjakan sentuhan akhir pada wajahnya. Tidak ada lagi masker, tidak ada lagi daster kusam. Hanum mengenakan gaun kutur berwarna merah darah yang mewah. Gaun itu memiliki desain one shoulder. Namun yang mengejutkan adalah Hanum sengaja meminta bagian lengan kanannya dibuat terbuka tanpa lengan. Ibu Hanum, apakah ibu yakin tidak ingin menutupi bekas luka ini dengan concealer tebal? Tanya penata rias itu dengan hati-hati. Hanum menatap pantulan dirinya. Di lengannya, bekas luka yang tadinya mengerikan kini telah bertransformasi. Berkat prosedur medis tingkat tinggi, tekstur kulitnya sudah kembali halus. Meski ada garis-garis tipis keputihan yang samar, seperti pola marmer yang indah. Tidak, jawab Hanum tegas. Jangan tutupi. Biarkan garis-garis ini menjadi pengingat bagi mereka. Ini bukan luka cacat. Ini adalah tanda kemenangan. Buatlah kulitku bercahaya di bagian ini. Paman Haris masuk ke ruangan dengan senyum lebar. Semuanya berjalan sesuai rencana. Hanum, Aris dan ibunya baru saja diusir dari kantor. Mereka sekarang terpaksa menginap di motel kelas melati karena semua aset mereka sudah terkunci. Siska, dia sudah memblokir nomor Aris dan mencoba mendekati pengusaha lain. Tapi dia tidak tahu kalau aku sudah merusak reputasinya di kalangan sosialita. Hanum berdiri. Keanggunannya memancar kuat. Bagus. Tapi itu belum cukup. Aku ingin mereka melihatku sekali lagi. Di puncak kejayaanku, saat mereka berada di titik terendah. Malam ini di pesta ulang tahun perusahaan, tanya Paman Haris. Ya, acara yang tadinya Aris siapkan untuk memamerkan Siska sebagai penggantiku. Aku akan datang ke sana, bukan sebagai istri yang dibuang, tapi sebagai pemilik tunggal dari setiap jengkal tanah yang mereka injak, ujar Hanum. Hanum mengambil tas tangan bertahtakan berlian. Ia berjalan menuju pintu dengan langkah yang penuh martabat. Tidak ada lagi rasa perih di tangannya. Yang ada hanyalah dinginnya tekad untuk menuntaskan permainan. Malam itu, di saat Aris dan Bulastri sedang terduduk lesu di pinggir jalan dengan beberapa koper pakaian yang berhasil mereka selamatkan, sebuah mobil limusin melintas di depan mereka, mencipratkan air hujan ke arah baju mereka yang mulai kusam. Mereka tidak tahu bahwa di dalam mobil itu duduk wanita yang mereka sebut menjijikan, kini bersiap untuk meruntuhkan sisa-sisa harga diri mereka di hadapan seluruh dunia bisnis.
Gedung ballroom Hotel Bintang 5 itu berkilauan di bawah cahaya lampu kristal. Malam ini adalah acara yang seharusnya menjadi perayaan kemenangan Aris. Sebuah pesta ulang tahun kelima perusahaan garmen yang ia bangun dari keringat dan harta Hanum. Aris, yang masih memiliki sedikit sisa uang tunai di dompetnya, memaksa diri hadir dengan setelan jas lama yang ia setrika sendiri di motel murah. Ia berharap bisa menemukan 1 atau 2 investor yang mau menolongnya dari kebangkrutan. Di sampingnya, Bu Lastri tampak gelisah. Ia mengenakan gaun brokat yang mulai terasa sesak, terus-menerus membetulkan kalung emasnya yang sebenarnya sudah ia gadaikan dan ganti dengan imitasi berkualitas rendah, agar tidak terlihat miskin di depan teman-teman sosialitanya. Aris, mana Siska? Katanya dia mau datang membantu bicara pada kolega-kolegamu. Bisik Bu Lastri cemas. Siska memblokir nomorku, Bu. Wanita ular itu hanya mau uangnya saja. Geram Aris dengan suara rendah. Matanya liar mencari sosok yang bisa menyelamatkan harga dirinya malam ini. Tiba-tiba, suasana riuh di ballroom mendadak sunyi. Pintu besar di ujung ruangan terbuka lebar. Pembawa acara naik ke atas panggung dengan wajah sumringah. Hadirin sekalian, mari kita sambut pemilik baru sekaligus pemegang saham tunggal dari seluruh aset perusahaan ini, yang malam ini secara resmi melakukan rebranding total. Selamat datang, Ibu Hanum Subroto. Seluruh mata tertuju ke arah pintu. Aris dan Bu Lastri membeku. Nama itu tidak mungkin. Hanum melangkah masuk. Ia tampak seperti dewi yang turun dari langit. Gaun merah darahnya menyapu lantai dengan anggun. Rambutnya disanggul modern, memperlihatkan leher jenjang dan wajahnya yang bersinar tanpa cacat. Namun, yang paling menarik perhatian adalah lengan kanannya yang terbuka. Lengan itu tidak lagi terbungkus perban. Tidak ada lagi kulit merah melepuh yang menjijikan. Sebaliknya, lengan itu tampak kencang dan mulus, dengan garis-garis tipis samar yang justru menambah kesan artistik pada kulitnya yang seputih porselen. Hanum? Suara Aris tercekat di tenggorokan. Hanum berjalan melewati kerumunan orang yang menatapnya penuh kagum. Ia tidak melirik sedikit pun ke arah Aris. Ia langsung menuju panggung utama. Paman Haris menyambutnya dengan hormat, menyerahkan mikrofon kepada wanita itu. Selamat malam, rekan-rekan bisnis kalian. Suara Hanum terdengar merdu namun penuh wibawa melalui pengeras suara. Mulai malam ini, perusahaan ini tidak lagi bernama Aris Jaya Garmen. Perusahaan ini kembali ke akarnya, di bawah naungan Subroto Group. Dan saya di sini bukan untuk merayakan masa lalu, tapi untuk menghapus semua noda yang pernah mencemari nama baik kakek saya. Aris tidak tahan lagi. Dengan sisa keberanian dan rasa malunya, ia merangsek maju ke depan panggung. Hanum, apa-apaan ini? Kamu mencuri perusahaanku. Kamu memalsukan semuanya. Keamanan segera menahan Aris, namun Hanum memberikan isyarat untuk melepaskannya. Hanum menatap Aris dari atas panggung, tatapan dingin yang membuat Aris merasa kecil dan kerdil. Mencuri, Aris. Hanum terkekeh, sebuah tawa yang terdengar sangat berkelas. Aku hanya mengambil kembali apa yang kamu ambil dengan cara memalsukan tanda tanganku saat aku sedang terbaring kesakitan karena minyak panas yang disiram oleh ibumu. Bisik-bisik mulai memenuhi ruangan. Para tamu menatap Aris dan Bu Lastri dengan pandangan menghina. Itu bohong. Kamu sendiri yang memberikan kuasa padaku, teriak Aris kalap. Benarkah? Hanum turun dari panggung, melangkah mendekati Aris. Ia mengulurkan tangan kanannya yang mulus tepat di depan wajah Aris. Dulu kamu bilang tangan ini menjijikan. Kamu bilang tangan ini seperti kulit nangka dan membuatmu mual. Sekarang, lihat baik-baik, Aris. Tangan inilah yang memegang seluruh nasibmu. Tangan yang kamu anggap cacat inilah yang baru saja menandatangani surat pengusiranmu dari segala lini bisnis di kota ini. Bu Lastri maju, mencoba meraih tangan Hanum. Hanum, sayang, maafkan ibu. Ibu hilaf waktu itu. Kita masih keluarga, kan? Kamu menantu kesayangan ibu. Hanum menarik tangannya dengan cepat, seolah jijik disentuh oleh mertuanya. Menantu kesayangan? Bukankah ibu lebih suka Siska yang tangannya halus? Oh,
Bicara tentang Siska. Hanum menunjuk ke arah pintu samping. Di sana, Siska terlihat sedang diamankan oleh petugas kepolisian. Siska baru saja ditangkap atas kasus penipuan investasi yang aku laporkan. Ternyata dia juga menggunakan uangmu, Aris, untuk menipu orang lain. Kalian bertiga memang cocok. Satu pencuri, satu penyiksa, dan satu penipu. Aris jatuh berlutut di lantai yang dingin. Penyesalan mulai menghujam jantungnya. Namun bukan karena ia mencintai Hanum, melainkan karena ia sadar telah kehilangan sumber kekayaannya. Hanum, tolong beri aku satu kesempatan. Aku suamimu. Mantan suami, koreksi Hanum dengan senyum kemenangan. Seorang suami tidak akan membiarkan istrinya menjerit kesakitan sementara dia pergi berkencan. Seorang suami tidak akan merasa jijik pada luka yang didapat istrinya saat melayani keluarganya. Hanum berbalik arah, meninggalkan Aris dan Bulastri yang kini diseret keluar oleh petugas keamanan karena dianggap mengganggu acara. Saat diseret keluar, Bulastri menangis meraung-raung, sementara Aris hanya bisa menunduk malu saat kamera-kamera wartawan mengabadikan wajah kehancurannya. Di depan pintu keluar, Siska yang terborgol sempat melihat Hanum. Hanum hanya memberikan satu tatapan tajam yang seolah berkata, "Kemulusanmu tidak ada harganya di hadapan kecerdasan dan martabat." Hanum kembali ke tengah ruangan, mengangkat gelas minumannya ke arah para kolega. Malam ini, kita merayakan keadilan. Dan bagi siapapun yang pernah berpikir bahwa luka bisa menghancurkan seorang wanita, biarlah malam ini menjadi bukti. Luka hanyalah awal dari sebuah transformasi yang lebih hebat. Musik kembali mengalun. Hanum berdiri tegak, memancarkan aura ratu yang sesungguhnya. Ia telah membalas setiap tetes minyak panas itu dengan kehancuran total bagi mereka yang meremehkannya. Kini, tidak ada lagi ayam gosong. Yang ada hanyalah masa depan yang cerah di bawah kendalinya sendiri. Hujan turun rintik-rintik, membasahi jalanan aspal di depan sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota yang kumuh. Bau sampah yang menyengat dari tempat pembuangan kolektif di ujung gang masuk melalui celah-celah pintu kayu yang sudah lapuk. Di dalam ruangan berukuran 3x4 meter itu, Aris duduk di atas kasur tipis yang terasa lembab. Tidak ada lagi setelan jas bermerek. Aris kini hanya mengenakan kaos oblong yang sudah menguning di bagian ketiak dan celana kain yang mulai robek. Di sudut ruangan, Bulastri tampak sedang mencoba menyalakan kompor gas kecil dengan tangan yang gemetar. "Aris, gasnya habis. Bagaimana kita mau makan? Ibu lapar sekali," keluh Bulastri dengan suara parau. Wajahnya yang dulu sering dipoles perawatan mahal kini tampak kusam. Keriputnya terlihat sangat jelas tanpa bantuan make-up. "Pakai saja sisa uang di tas ibu. Aku sudah tidak punya sepeser pun," bentak Aris kasar. Frustrasi telah mengubah kasih sayang semu mereka menjadi kebencian yang nyata. "Uang apa? Perhiasanku sudah habis dijual untuk membayar pengacara yang ternyata gagal total itu. Kamu itu laki-laki, Aris. Harusnya kamu cari kerja, bukan cuma meratap di atas kasur." "Kerja apa, Bu? Siapa yang mau menerima manajer yang dipecat karena kasus penggelapan? Namaku sudah masuk daftar hitam di seluruh perusahaan garmen. Ini semua karena ibu. Kalau saja ibu tidak menyiram minyak panas itu ke Hanum, dia tidak akan semarah ini." "Oh, jadi sekarang kamu menyalahkan ibu? Siapa yang dulu bilang, jijik, melihat tangannya? Siapa yang malah asyik selingkuh dengan Siska sementara istrimu kesakitan? Kamu sama bersalahnya, Aris." Pertengkaran itu terhenti saat pintu kontrakan digedor dengan keras. Aris membukanya dengan harapan itu adalah keajaiban. Namun yang muncul adalah seorang pria parubaya pemilik kontrakan dengan wajah galak. "Mana uang sewa bulan ini? Sudah lewat 3 hari. Kalau tidak bayar sekarang, angkat kaki. Masih banyak orang yang antre mau tinggal di sini." Aris memohon-mohon. Pemandangan yang sangat kontras dengan sosoknya yang sombong sebulan lalu. "Tolong, Pak, beri saya waktu 2 hari lagi. Saya sedang menunggu panggilan kerja." 2 hari lagi? Tidak ada. Keluar sekarang juga." Dengan kasar, barang-barang mereka yang tinggal sedikit dilempar ke jalanan yang becek. Aris dan Bulastri terpaksa berdiri di bawah guyuran hujan,
memeluk tas pakaian mereka. Di saat itulah, sebuah mobil sedan mewah berwarna perak melambat tepat di depan mereka. Kaca mobil turun secara perlahan. Hanum duduk di kursi belakang, mengenakan pakaian santai namun sangat elegan. Ia sedang memegang sebuah dokumen dan tampak sedang berdiskusi dengan asistennya melalui ponsel. Saat melihat Aris dan ibunya yang basah kuyup, Hanum meminta sopirnya berhenti. Aris melihat Hanum dan matanya berbinar penuh harap. Ia berlari mendekati mobil itu, mengabaikan martabatnya yang sudah hancur. Hanum! Hanum! Tolong! Lihat kami! Hanum! Ibu sakit. Kami diusir dari kontrakan. Aku mohon, maafkan aku. Aku akan jadi pelayanmu. Aku akan melakukan apapun, asal kamu mau menolong kami sekali saja. Hanum menurunkan kacamata hitamnya, menatap Aris dengan pandangan datar, bukan kemarahan, tapi kehampaan. Hal yang paling menyakitkan bagi Aris adalah menyadari bahwa dirinya bukan lagi seseorang yang penting untuk dibenci oleh Hanum. Mas Aris. Suara Hanum terdengar tenang. Dulu, saat aku memohon padamu untuk membawaku ke rumah sakit karena tanganku melepuh, apa yang kamu katakan? Kamu bilang aku menjijikan dan hanya membuatmu mual. Sekarang, melihatmu seperti ini, aku tidak merasa jijik. Aku hanya merasa asing. Hanum, ibu minta maaf, nak. Bu Lastri ikut mendekat sambil menangis meraung-raung di samping mobil. Ibu hilaf. Tanganmu. Tanganmu sudah sembuh, kan? Lihat, ibu sekarang yang sakit-sakitan. Hanum melirik lengan kanannya yang kini tampak sempurna di balik blus sutranya. Tanganku sembuh karena aku berjuang sendiri, Bu. Sementara ibu dan Aris sibuk merayakan kehancuranku saat itu. Keadilan itu sederhana, Bu. Apa yang ibu siram, itu yang ibu tuai. Hanum mengambil selembar uang 100.000 dari tasnya dan menjatuhkannya ke jalanan yang basah. Ini untuk makan malam kalian hari ini. Anggap saja ini sedekah terakhir dariku untuk orang asing yang pernah singgah di hidupku. Cuma 100.000, Hanum. Kami butuh tempat tinggal. Teriak Aris tak percaya. Hanum menatap Aris untuk terakhir kalinya. Uang segitu cukup untuk membeli beberapa potong ayam. Tapi hati-hati, Mas. Jangan sampai gosong saat menggorengnya. Karena tidak akan ada lagi wanita bodoh yang mau menanggung rasa panasnya untukmu. Hanum menaikkan kaca mobilnya. Mobil itu melaju pergi, meninggalkan cipratan air yang membasahi wajah Aris. Aris berdiri terpaku, menatap lembaran uang 100.000 yang mulai basah di aspal. Ia teringat betapa ia dulu menghambur-hamburkan jutaan rupiah hanya untuk menyenangkan Siska, sementara istrinya sendiri harus berhemat untuk membeli obat luka. Kini, Aris dan Bu Lastri benar-benar berada di titik nol. Siska sudah mendekam di penjara, sementara mereka harus berjuang hidup di jalanan tanpa ada satupun orang yang sudi menoleh. Penyesalan itu datang, sangat terlambat, dan rasanya jauh lebih membakar daripada minyak panas yang pernah melukai tangan Hanum. Di dalam mobil, Hanum menarik napas panjang. Ia merasa bebannya telah benar-benar terlepas. Paman Haris, ucapnya saat menghubungi pengacaranya. Tutup semua kasus perdata mereka. Biarkan mereka hidup dengan kemiskinan mereka. Itu adalah penjara yang lebih kejam daripada sel manapun. Hanum tersenyum tipis. Ia tahu, babak penderitaannya telah usai, dan babak kejayaannya baru saja dimulai. 1 tahun telah berlalu sejak badai besar itu meluluh lantakkan hidup Aris dan Bu Lastri. Bagi dunia bisnis, nama Subroto Group kini kembali bersinar lebih terang dari sebelumnya di bawah kepemimpinan Hanum. Namun bagi Hanum pribadi, 1 tahun ini adalah tentang menyembuhkan lebih dari sekadar kulit. Ini tentang menyembuhkan harga diri. Pagi itu, Hanum berdiri di balkon kantor pusatnya yang terletak di lantai 30. Ia menyesap teh kamomil hangat sembari menatap pemandangan kota yang sibuk. Lengan kanannya yang kini benar-benar mulus berkat perawatan laser terakhir di Singapura, tampak berkilau terkena cahaya matahari. Garis-garis tipis yang tersisa di sana tidak lagi dianggapnya sebagai cacat, melainkan sebagai garis peta yang menunjukkan seberapa jauh ia telah melangkah. Ibu Hanum, jadwal hari ini adalah peresmian Yayasan Luka Mulia. Asisten pribadinya masuk dengan sopan.
Semua persiapan sudah selesai. Para penerima beasiswa dan bantuan medis juga sudah hadir. Hanum tersenyum. Salah satu hal pertama yang ia lakukan setelah menguasai kembali hartanya adalah mendirikan yayasan bagi perempuan korban kekerasan domestik dan mereka yang mengalami cacat fisik akibat kecelakaan kerja. Ia tidak ingin ada wanita lain yang merasa menjijikkan hanya karena luka yang diberikan oleh orang lain. Terima kasih, Sarah. Mari kita berangkat, ucap Hanum dengan suara mantap. Sementara itu, di sebuah sudut kota yang jauh dari kemilau gedung pencakar langit, kehidupan berjalan jauh lebih lambat dan menyakitkan. Aris kini bekerja sebagai kuli panggul di pasar induk. Tubuhnya yang dulu tegap dan wangi parfum mahal, kini kurus kering, hitam legam terpanggang matahari, dan berbau keringat yang asam. Setiap hari, Aris harus memanggul berkarung-karung beras dan sayuran demi upah yang hanya cukup untuk makan sekali sehari dan membayar kontrakan petak. Tangannya yang dulu enggan menyentuh Hanum karena jijik, kini kasar, pecah-pecah, dan sering berdarah karena gesekan karung goni. Suatu sore, saat ia beristirahat di pinggir jalan, ia melihat layar televisi besar di sebuah toko elektronik yang menayangkan berita peresmian Yayasan Hanum. Di layar itu, Hanum tampak begitu bercahaya, dikelilingi oleh anak-anak dan wanita yang menatapnya dengan penuh rasa syukur. Dulu itu istriku, gumam Aris dengan air mata yang menetes di pipinya yang kotor. Jangan mimpi. Mana ada pengusaha kaya mau sama kuli seperti kamu? Bentak temannya sesama kuli sambil tertawa mengejek. Aris hanya bisa menunduk. Rasa sakit di punggungnya tidak seberapa dibandingkan dengan rasa sesak di dadanya setiap kali ia teringat bagaimana ia membuang permata demi sebuah kerikil beracun seperti Siska. Siska sendiri, menurut kabar yang ia dengar, baru saja dijatuhi hukuman tambahan di penjara karena terlibat keributan dengan narapidana lain, membuat wajahnya yang dulu dipuja-puja kini dipenuhi bekas luka perkelahian yang permanen. Sedangkan Bulastri, kondisinya jauh lebih menyedihkan. Ia menderita stroke ringan akibat stres berkepanjangan. Kini ia hanya bisa duduk di kursi roda tua di depan kontrakan. Mulutnya sedikit miring dan bicaranya tak lagi jelas. Tidak ada lagi arisan berlian. Tidak ada lagi sombong yang meluap. Yang ada hanyalah penyesalan yang ia gumamkan setiap kali melihat ayam goreng yang dibeli Aris dari warung pinggir jalan. Ayam yang seringkali keras dan hambar, jauh dari kelezatan masakan Hanum yang dulu selalu ia hina. Kembali ke acara peresmian, Hanum berdiri di depan podium. Ia tidak lagi menutupi tangannya. Ia mengenakan gaun tanpa lengan dengan bangga. Banyak yang bertanya, kenapa saya menyisakan sedikit bekas luka di lengan ini padahal saya mampu menghapusnya secara total? Ujar Hanum di depan para wartawan dan tamu undangan. Suasana menjadi hening. Luka ini adalah pengingat, lanjut Hanum, bahwa nilai seorang manusia tidak terletak pada mulusnya kulit atau mahalnya pakaian. Nilai kita terletak pada ketangguhan kita untuk bangkit saat api mencoba menghanguskan kita. Kepada setiap wanita yang sedang merasa hancur karena dihina, dicaci, atau dianggap tidak berdaya, lihatlah saya. Api yang mereka gunakan untuk membakar kita, sebenarnya adalah api yang akan menempa kita menjadi emas. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Hanum menatap ke arah jendela besar, seolah sedang bicara pada dirinya sendiri di masa lalu. Wanita yang menangis di lantai dapur dengan tangan melepuh. Kita sudah sampai, Hanum. Kita sudah menang, bisiknya dalam hati. Malam harinya, Hanum pulang ke rumah kakeknya yang telah ia pugar kembali. Rumah itu kini penuh dengan cahaya dan tanaman hijau, bukan lagi tempat yang menyesakkan. Ia membuka sebuah kotak kecil di mejanya, berisi sebuah foto pernikahannya dengan Aris. Tanpa kemarahan, tanpa kebencian, Hanum mengambil korek api. Ia membakar foto itu di atas asbak kristal. Ia melihat api itu melahap wajah Aris, wajah Bulastri, dan terakhir wajah dirinya yang dulu tampak naif. Asap membumbung kecil, lalu padam. Selesai, ucap Hanum pelan. Ia menutup jendela, mematikan lampu, dan berjalan menuju tempat tidurnya dengan langkah yang sangat ringan. Besok adalah hari baru. Hari di mana ia tidak lagi dikenal sebagai istri yang disiram minyak panas, melainkan sebagai Hanum Subroto, wanita yang membangun tahtanya dari abu penderitaan,
dan menjaganya dengan kekuatan yang takkan pernah bisa dipadamkan lagi. Keberhasilan adalah balas dendam terbaik, dan Hanum telah melakukannya dengan sempurna. Tamat.